Dr. Ripka Ciptaning Proletariati, calon legislatif DPR RI, daerah pemilihan Jawa Barat 4, Kota dan Kabupaten Sukabumi, pada pemilu 2024 lalu, mengikuti pembacaan hasil putusan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, atau DKPP, pada hari Senin, tanggal 20 Januari tahun 2005. Sidang putusan DKPP ini terkait gugatan atas dugaan kecurangan dan penggelembungan suara, yang diduga dilakukan oleh salah satu calon legislatif DPR RI dari Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan Jawa Barat 4, Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada pemilu 2024 lalu. Bu, setelah mengikuti hasil sidang DKPP bisa jelaskan Bu, sidang seperti apa Bu? Ya nanti mungkin dilengkapi dengan teman-teman dari kuasa hukum ya, saya cuma hanya bisa menyimpulkan aja, walaupun itu jauh dari harapan kita sih. Tadinya kita sampai lari ke DKPP itu berharap banyak lah. Dari tahapan-tahapan yang kita lakukan, dari mulai kabupaten, dari tingkat provinsi, sampai MK dan akhirnya ke DKPP. Tapi juga hasilnya tidak maksimal. Tapi apapun, dengan adanya sanksi kepada para pelaku, baik KPUD ya kan, di kabupaten dan di provinsi, itu juga membuktikan kalau mereka bersalah gitu ya, bersalah ya, kalau nggak bersalah dia nggak dikasih sanksi dong, artinya dia kasih sanksi dia bersalah. Dan tadi dibacakan bahwa betul ada pemindahan suara, misalnya Gerindra ke Satrio, terus ada yang ke Desi Ratnasari di Cikidang, di Nyalindung, dan di beberapa kecamatan. Terus ada juga yang tidak diproses oleh KPUD, permintaan dari PDI Perjuangan sekian kecamatan, tapi hanya dilakukan sekian. Nanti Pak Heri apa Pak Ivo bisa melakukan di pengacara-pengacara kita gitu. Oke, Her. Tadi disampaikan bahwasanya dalam persidangan ini tidak maksimal hasilnya. Dari kuasa hukum sendiri ada tanggapan? Oh begini, yang pertama sebenarnya Ibu Ripka itu mengajukan untuk dicermati di Dapil Jabar 4 2000 TPS. Tetapi penyelenggara waktu itu menolak untuk melakukan uji petik terhadap 2000 TPS tersebut, sehingga kita ajukan desakan untuk dilakukan uji petik tambahan. Akhirnya dikabulkan, tetapi tidak 2000 TPS yang dikabulkan. Yang dikabulkan hanya 12 TPS. Dari 2000 tuh? Dari 2000 TPS. Nah, 12 TPS ini kita ajukan ke DKPP. Kemudian di DKPP diputuskan bahwa di dalam TPS-TPS yang diajukan itu terdapat peralihan dan perubahan suara dari dan untuk caleg nomor 1 dari Partai Amanat Nasional, gitu ya. Itu yang menjadi catatan khusus. Nah, terhadap penambahan untuk caleg tertentu tersebut, ya, dijatuhkan putusan kepada KPU Sukabumi, ketua dan anggota, dan beberapa ketua KPU dan anggota KPU Jawa Barat. Untuk apa dijatuhkan hukuman itu? Dijatuhkan hukuman bahwa tidak ada kredibilitas pemilu di Dapil Jabar 4 mengenai pemilu legislatif, sepanjang pemilu legislatif, yang waktu itu mengorbankan Ibu Ripka sebagai salah satu pasangan calon. Kenapa? Karena perpindahan dan penggelembungan suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon tersebut secara langsung merugikan hak konstitusional dari partai kami, PD Perjuangan, terutama dari Ibu Ripka Ciptaning, begitu. Teradu 1 sampai teradu 12 ini terbukti ada pelanggaran. Langkah selanjutnya seperti apa dari Bapak? Iya. Tentunya akan ada langkah selanjutnya, nanti akan kami kaji setelah putusannya, amar putusannya bisa kita terima, nanti berdiskusi juga dengan Ibu Ripka, apa langkah-langkah selanjutnya. Tetapi yang ingin kami pastikan bahwa pencarian keadilan terhadap kehilangan suara-suara yang sudah diberikan kepada Ibu Ripka tidak terhenti sampai di sini, begitu. Cukup? Setelah ini, setelah di DKPP, apa ada langkah hukum lagi setelah ini? Oh iya, pasti ada langkah hukum lain. Karena jika telah dibuktikan dan terbukti dibacakan dalam putusan tadi, ada pelanggaran etika dan kredibilitas pemilu yang telah dilanggar oleh para penyelenggara pemilu,
maka akan ada konsekuensi hukum lanjutan. Kalau memang ada yang ditambahkan, suara ada yang berpindah, bergelembung, itu kan di dalam C salinan atau C hasil itu pasti ada perubahan. Perubahan-perubahan itu apakah bisa ditafsir sebagai satu delik dan kejahatan yang mungkin terpisah dari proses hukum ini, itu yang nanti akan kami kaji, apakah bisa menjadi objek laporan selanjutnya. Karena kami meyakini ada perubahan, penggelembungan yang terjadi itu dirubah secara literal gitu. Dan itu adalah akta otentik yang seharusnya dilindungi oleh penyelenggara pemilu, bukan malah penyelenggara pemilu diduga merubah apa yang telah tertulis sebagai suara rakyat tersebut. Begitu. Cukup ya? Oke, cukup. Jadi pasti kan ada siapa yang merubah, di mana, kapan, berapa, itu pasti panjang urusannya. Dan pasti kalau KPUD berani melakukan itu, pasti ada yang nyuruh. Ya. Siapa nih yang nyuruh? Nggak mungkin kalau nggak ada yang nyuruh mereka berani. Itu yang kita mau tahu. Oke? Nah itu garis bawahi lu. Siap.